Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putri, BP 19 10 11 55 11 0121 dari akuntansi 3. Di sini saya akan mengulas materi mengenai sistem pendukung keputusan dengan dosen pengampu Andre Ilyas, SEMA. Informasi yang diperlukan pengambil keputusan. Adapun struktur keputusan, yaitu ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Terstruktur maksudnya yaitu keputusan tersebut diambil secara berulang-ulang dan rutin. Semi terstruktur maksudnya yaitu sebagian diambil oleh komputer, sebagian harus dilakukan pengambilan keputusan. Adapun yang tidak terstruktur maksudnya yaitu keputusan tersebut tidak diambil secara berulang-ulang dan jarang terjadi. Organisasi melakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang mengalami perubahan secara tepat. Yang pertama yaitu manajemen strategis, yaitu dewan direksi dan komite eksekutif dan eksekutif puncak yang mengembangkan tujuan keseluruhan organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Mereka juga memantau kinerja strategis organisasi dan arah secara keseluruhan dalam bidang politik, ekonomi, dan lingkungan yang kompetitif. Yang kedua yaitu manajemen taktis, yaitu profesional bisnis yang mengatur diri sendiri serta manajer unit pengembangan rencana pendek dan menengah, jadwal, anggaran, menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis subunit perusahaan. Mereka juga mengalokasikan sumber daya dan memonitor kinerja subunit organisasi termasuk departemen, divisi, tim produksi, tim proyek, dan kelompok kerja lainnya. Yang ketiga yaitu manajemen operasional, yaitu para anggota tim yang mengatur diri sendiri atau manajer operasi pengembangan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Mereka mengarahkan penggunaan sumber daya dan kinerja tugas sesuai dengan prosedur dalam menetapkan anggaran dan jadwal untuk tim dan kelompok kerja lainnya dari organisasi. Adapun karakteristik informasi pengambilan keputusan yaitu tidak terjadwal, jarang, pencarian ke depan, eksternal, ruang lingkup yang luas, terspesifikasi, terjadwal, detail, sering, historis, internal, dan fokusnya sempit. Selanjutnya yaitu aplikasi kecerdasan bisnis adalah aplikasi berdasarkan analisis informasi yang dipersonalisasi dan tersedia di situs manajemen pengetahuan dan teknologi dukungan keputusan. Seperti gambar, kecerdasan bisnis meliputi pengambilan data atau data mining, sistem manajemen informasi, sistem dukungan keputusan, sistem manajemen pengetahuan, dan pemrosesan analitis online. Salah satu teknik yang paling umum dan pendekatan terkait dengan analisa bisnis adalah data mining tersebut. Gambar tersebut menunjukkan beberapa teknologi informasi utama untuk manajer memberikan informasi bisnis utama dan alat-alat analisis bagi manajer, profesional bisnis, dan pemangku kepentingan bisnis. Menyoroti kecenderungan ke arah aplikasi kecerdasan bisnis seperti di berbagai jenis sistem pendukung keputusan dan informasi. Selanjutnya, sistem dukungan keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Adapun sistem dukungan keputusan menggunakan yang pertama yaitu model analitis, yang kedua basis data khusus, yang ketiga wawasan dan penilaian dari pengambil keputusan itu sendiri, yang keempat sebuah proses permodelan interaktif berbasis komputer untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Selanjutnya itu sistem informasi manajemen yang merupakan jenis yang sebenarnya dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, pemrosesan analitis online memungkinkan manajer dan analisis untuk secara interaktif memeriksa dan memanipulasi sejumlah data yang detail dan terkonsolidasi dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, menggunakan sistem dukungan keputusan terdapat 4 jenis dasar aktivitas permodelan analisis. Selanjutnya yaitu menggunakan sistem dukungan keputusan.
Terdapat 4 jenis dasar aktivitas permodelan analitis. Yang pertama yaitu analisis what if. Maksudnya, mengamati bagaimana perubahan pada variabel yang dipilih mempengaruhi variabel yang lain. Contohnya, bagaimana jika kita memotong iklan sebesar 10%? Apa yang akan terjadi pada penjualan? Yang kedua yaitu analisis sensitivitas, yaitu mengamati bagaimana perubahan berulang pada satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Contohnya, mari kita potong iklan 10 juta berulang kali agar kita bisa melihat hubungan dengan penjualan. Yang ketiga yaitu analisis goal seeking, yaitu membuat perubahan berulang pada variabel yang dipilih sampai variabel yang dipilih mencapai nilai target. Contohnya, mari kita coba tingkatkan iklan hingga penjualan 1 miliar. Adapun yang terakhir yaitu analisis optimalisasi, yaitu menemukan nilai optimal untuk variabel yang dipilih dengan batasan tertentu. Contohnya, berapa jumlah iklan terbaik yang harus dimiliki dengan anggaran dan pilihan media kita. Selanjutnya yaitu pengambilan data atau data mining untuk dukungan keputusan. Tujuan utama dari pengambilan data adalah untuk menyediakan dukungan keputusan bagi manajer dan profesional bisnis melalui sebuah proses yang disebut dengan knowledge discovery, yaitu penemuan pengetahuan. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi yang mengkombinasikan berbagai fitur sistem informasi manajemen dengan sistem dukungan keputusan. Tujuan utama dari sistem informasi eksekutif adalah untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi eksekutif level atas berkaitan dengan informasi tentang sebuah faktor keberhasilan penting bagi perusahaan. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan ada 3. Yang pertama yaitu praktek, yang kedua kebijakan, dan ketiga solusi bisnis terbaik pada proyek. Selanjutnya, teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu sistem pakar, yaitu sistem informasi berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan tentang spesifik area aplikasi yang kompleks untuk bertindak sebagai konsultan ahli untuk pengguna akhir. Yang kedua yaitu jaringan neural, adalah model sistem komputasi jaringan seperti elemen otak saling berhubungan. Artinya, belajar untuk mengenali pola dan hubungan dalam data ini. Selanjutnya yaitu logika fuzi. Logika fuzi adalah metode penalaran yang menyerupai penalaran manusia, memungkinkan perkiraan dan kesimpulan atau fuzi logik dan data yang tidak lengkap atau ambigu atau data kabur, bukan mengandalkan hanya pada data biner. Selanjutnya yaitu algoritma genetika. Penggunaan algoritma genetika adalah aplikasi kecerdasan buatan. Perangkat lunak algoritma genetika merupakan Darwin, yaitu survival of the field test, mengacak dan fungsi matematika lainnya untuk mensimulasikan proses evolusi yang dapat menghasilkan solusi semakin lebih baik untuk masalah. Selanjutnya yaitu VR atau virtual reality, yaitu adalah realitas simulasi komputer. Virtual reality adalah daerah yang berkembang pesat dari kecerdasan buatan yang memiliki asal-usul dalam upaya membangun lebih alami secara realistis, multi-indrawi, antarmuka manusia dan komputer. Yang ketiga yaitu agen intelijen atau agen kecerdasan, semakin populer sebagai cara untuk menggunakan kecerdasan buatan dalam perangkat lunak untuk membantu pengguna menyelesaikan berbagai jenis tugas dalam e-bisnis maupun e-commerce. Baiklah, itulah beberapa pengulasan mengenai materi sistem pendukung keputusan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.